Halo anak-anak, semoga dalam keadaan sehat. Ketemu lagi dengan Bu Erika, kali ini dengan penjelasan Orde Baru. Materinya banyak, jadi silakan disimak ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di KBM reguler ataupun di kolom komentar. Oke, kita masuk materi Orde Baru. Ya, di sini di depan ada gambar seseorang yang pasti tidak asing lagi. Kita semua pasti tahu siapa beliau, yaitu Pak Harto, Soeharto ya, yang menjabat sebagai presiden pada masa Orde Baru 1966 sampai 98, 32 tahun ya. Pembahasan kita 32 tahun. Oke, mungkin kalian udah pernah dengar ya kalimat yang tertulis itu, piye kabare le, enak zamanku toh, apa kabarnya, enak zamanku kan. Nah, bener nggak enak zaman beliau ya, itu yang mau kita bahas. Tapi kebanyakan orang kalau ditanya, apa yang terlintas pertama kali ketika mendengar Orde Baru? Pasti langsung bilang Petrus, kalau enggak otoriter ya, atau yang jelek-jelek lah gitu. Padahal pada masa Pak Soeharto banyak juga yang baik-baik, banyak juga program beliau yang berkontribusi bagi orang Indonesia gitu ya. Jadi kita jangan ingat jeleknya saja. Nah, kali ini penjelasan saya akan berimbang. Kita akan lihat berbagai prestasi beliau selama memimpin selama 32 tahun dan juga berbagai hal-hal yang kurang baik atau negatif pada masa pemerintahan beliau. Ingat bahwa tidak ada orang yang sempurna, tidak ada pemimpin yang sempurna, mau dari Pak Soekarno pun itu, sampai Pak Jokowi sekarang, semua punya kelebihan masing-masing dan semua punya kekurangan, gitu ya. Oke, mari kita masuk ke materi pertama. Oke, latar belakang kenapa Orde Baru, ya. Karena berakhir Orde Lama. Orde Lama zamannya Pak Soekarno, ya. Oke, kita lihat yang pertama, karena ada G30S 1965, kita sudah bahas itu di gerakan separatis, sudah singgung juga di materi demokrasi terpimpin. Yang kedua, kekosongan pimpinan Angkatan Darat, tentu ini berkaitan dengan G30S, lalu adanya Tritura, Tri Tuntutan Rakyat 1966, sudah disinggung juga, lalu adanya Super Semar, ya, dan beberapa ketetapan MPRS yang waktu itu memperkuat Super Semar juga sudah kita singgung, ya. Oke, kelanjutannya 20 Juni sampai 5 Juli 66, ya, waktu itu Ketua MPRS adalah Nasution. Nasution mengadakan sidang umum yang menghasilkan berbagai keputusan yang memperkuat Super Semar. Kita lihat ada beberapa tab, ya, sudah disinggung juga sebelumnya di demokrasi terpimpin. Yang pertama tab nomor 9 garing MPRS garing 66 pengukuhan Super Semar sehingga Presiden Soekarno tidak dapat mencabutnya. Tab nomor 10 pengukuhan kedudukan MPRS sebagai MPR, ya, jadi hilang S-nya. Lalu berikutnya tab nomor 11, penetapan penyelenggaraan pemilu paling lambat 5 Juli 68. Ya, ini diingat ya, paling lambat pemilu 68 setelah Pak Karno turun dari jabatan gitu ya. Berikutnya tab nomor 13, pemberian kekuasaan kepada Jenderal Soeharto untuk membentuk Kabinet Ampera. Ampera itu singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat yang menjadi slogan Indonesia tahun 1960. Ya. Berikutnya ada tab nomor 18, berisi pencabutan tab nomor 3. Ya. Tahun 63 yang berisi pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Lalu ada tab nomor 25, pengukuhan atas pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, serta melarang penyebaran ajaran Marxisme dan komunisme di Indonesia. Oke, itu juga sudah kita singgung sebelumnya. Baik, masuklah kita ke kronologi berikutnya. 22 Juni 66, Soekarno mengajukan pidato pertanggungjawabannya dalam persidangan MPRS, sidang istimewa MPRS. Pidatonya berjudul Nawaksara, ya, ini juga sudah kita singgung, yang mana pidato pertanggungjawaban Pak Karno ini ditolak atas dasar tidak memenuhi harapan anggota-anggota MPRS dan bangsa pada umumnya, dan tidak menjelaskan secara detail mengenai pandangan Presiden terhadap
pemberontakan yang diduga didalangi PKI, yaitu G30S maksudnya, ya. Oke, ini dia kabinet awal yang dibentuk berdasarkan TAP MPR tadi, MPRS. Kabinet yang pertama, Ampera yang pertama 66 sampai 67, berikutnya Ampera kedua 67 68, berikutnya kabinet pembangunan 1 2 3 4 5 6 sampai yang ke-7. Ya, oke. Poin penting lagi dalam Orde Baru ini terlaksananya Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, ya, yang mana Repelita ini sebanyak 6 kali. Pak Harto kan 32 tahun, ya, berarti terlaksana 6 kali 5 30 tahun berarti, ya. Oke. Kita lihat keberhasilan Orde Baru. Oke, ya, jangan yang jelek-jeleknya aja diingat, ya. Prestasinya kita bahas dulu, dari yang bagus dulu kita bahas. Oke, yang pertama, pada masa Orde Baru kita berhasil mencapai swasembada beras atau swasembada pangan waktu pelaksanaan Repelita yang keempat, ya, yang mana waktu itu Indonesia mendapat penghargaan dari FAO, ya, tahun 1985. Yang kedua, terjadi perubahan struktur ekonomi, yang mana sebelumnya itu kita kebanyakan mayoritas itu dari bidang pertanian, ya. Tetapi pada masa Orde Baru, Pak Harto itu meningkatkan industrialisasi. Ya, industrialisasi ini tentu butuh modal, butuh investor, dan banyak memang negara-negara yang memberikan uangnya, modalnya untuk digunakan di Indonesia, ya. Oke, berkembanglah perekonomian dalam bidang industri pengolahan, bangunan, perdagangan, dan juga jasa. Oke, ini dia foto Pak Harto dan Bu Tin, istri beliau, sewaktu terjadi panen raya pada masa Orde Baru. Oke, ya, karena sudah berubah tadi struktur ekonomi, berarti lapangan pekerjaannya berubah juga, gitu kan, ngikut, ya. Jadi setelah banyak industri, setelah banyak perusahaan-perusahaan pabrik yang berdiri di Indonesia, maka banyak juga lah orang dari kampung yang merantau. Kenapa? Mencari lapangan pekerjaan di kota karena berkembangnya industrialisasi, ya. Berikutnya perkembangan investasi, tentu tadi berhubungan dengan industrialisasi tadi. Berikutnya perkembangan ekspor, migas dan non-migas. Non-migas itu di bidang industri, kelapa sawit dan karet. Lalu laju pertumbuhan ekonomi meningkat. Ya, memang pada masa Orde Baru pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat. Secara statistik meningkat, tapi tidak merata. Meningkat tapi tidak merata, gitu ya. Oke, berikutnya ada GNOTA, ini adalah singkatan dari Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Ini adalah program untuk memberikan beasiswa, bantuan, kayak di Simangguldil kan ada juga gitu ya, program orang tua asuh, untuk membiayai anak-anak yang mau lanjut pendidikan tapi terkendala biaya. Ya, jadi dari Orde Baru tuh ada program orang tua asuh. Berikutnya ada program KB. Ya, program KB itu baru dijalankan pada masa Orde Baru sampai saat sekarang, ya, 2 anak cukup gitu. Jadi sebelumnya program KB ini sudah diusulkan pada masa Orde Lama, ya, zaman Pak Karno dan Pak Hatta. Ketika diusulkan mereka menolak dan menganggap urusan anak, urusan berapa anak, urusan itu hal yang tabu. Tidak boleh diurusin negara, nggak boleh kita atur berapa anak orang, apalagi waktu itu masih ada pemikiran banyak anak, banyak rezeki gitu ya. Nah, pada masa Orde Baru benar-benar akhirnya mereka mikir, lah ini banyak sekali meledak jumlah penduduk, maka harus dibatasi. Dan pada masa Pak Harto berani ambil kebijakan tersebut. Berikutnya ada Perumnas, mungkin pernah dengar Perumnas, singkatan dari Perumahan Nasional, perumahan mungil-mungil, imut-imut yang biasanya 6x6. Kalau sekarang dibilang Perumahan Jokowi, ya, kenapa? Karena disubsidi Pak Jokowi gitu. Perumnas ini sudah ada dari masa Orde Baru dan sampai sekarang masih lanjut Perumnas, ya. Berikutnya menekan laju inflasi, ya. Jadi di akhir Orde Lama itu Indonesia kondisi ekonominya hyperinflasi,
mencapai 650%. Ya, jadi waktu itu Pak Karno mengambil kebijakan untuk mencetak uang dalam jumlah yang sangat banyak untuk membayar hutang, ya, dan juga untuk mendanai proyek mercusuar, sehingga berbagai program ekonomi gagal ditambah dengan pencetakan uang yang sangat banyak. Ya, pada masa Pak Harto berhasil menekan laju inflasi. Berikutnya ada program transmigrasi. Ya, transmigrasi ini terbagi menjadi dua, ada transmigrasi umum dan spontan. Umum itu transmigrasi yang diprogramkan pemerintah, didata dulu penduduknya, baru dari keberangkatan sampai nanti tiba itu sudah diatur oleh pemerintah. Ya, biasanya dari Pulau Jawa, dari wilayah yang padat penduduknya ke yang jarang penduduknya, kebanyakan Kalimantan, ke Sulawesi. Dan di sana pemerintah sudah menyediakan tempat tinggal dan juga ladang atau sawah atau lapangan pekerjaan begitu, itu yang umum ya. Tapi tidak semua program transmigrasi umum ini berjalan dengan baik karena akhirnya mereka di sana ada yang survive, ada yang tidak survive, tidak bisa mencukupi kebutuhannya akhirnya ya. Berikutnya ada transmigrasi spontan. Spontan ini kalau dari individunya sendiri, dia sendiri pengen pindah untuk penghidupan yang lebih layak, itu masuk ke transmigrasi spontan ya. Berikutnya ada trilogi pembangunan. Ini adalah asas dasar pembangunan pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru pembangunan itu besar-besaran, pembangunan meningkat tapi tidak merata. Ya, pembangunan terpusat di Pulau Jawa, sementara daerah lain kurang diperhatikan, ya, karena masih tersentralisasi. Nah, trilogi pembangunan sesuai dengan namanya trilogi, ya berarti 3. 1, pemerataan pembangunan dan hasilnya, walaupun tadi saya bilang sebenarnya tidak merata, ya. Lalu terjadi pertumbuhan ekonomi, ya benar, pertumbuhan ekonomi tapi tidak merata. Lalu mewujudkan stabilitas nasional. Nah, ini dia, ya, pada masa Pak Harto kan aman ya, cenderung aman, yang di permukaan cenderung aman, tidak ada masalah, nggak ada demonstrasi, kayaknya nggak ada huru-hara, ya. Memang itu tidak ada. Kenapa? Karena beliau berhasil mengamankan itu semua, ya. Berikutnya terlaksana Repelita 1 sampai ke 6 ya, Repelita ke-7 tidak sampai ya karena permasalahan di 97-98 ya. Lalu Pak Harto berhasil menyelenggarakan pemilu 71, baru 71 ya, baru tahun 71. Tadi di tap MPR katanya 68 paling lama ya. Pemilu ada 6 kali, 71, 77, 82, 87, 92 dan 97 ya, sampai 97 karena 98 sudah lengser. Ya. Berikutnya, sejak Repelita yang ketiga diterapkan 8 jalur pemerataan, ya seperti kita tahu sebenarnya kenyataannya tidak merata, ya. Lalu dibangun 100.000 sekolah di pedalaman. Nah, mungkin kalian pernah dengar SD Impres. SD Impres ini dibangun berdasarkan instruksi presiden, makanya namanya SD Impres. Ya, dan ternyata SD Impres ini diteliti oleh orang luar negeri dan sangat signifikan dalam memberantas buta huruf di Indonesia. Kamu boleh cari tentang penelitian SD Impres ya. Jadi selain ada SD negeri, ada juga SD Impres. Kenapa? Karena waktu itu target pemerintah adalah memberantas buta huruf ya. Jadi waktu itu masih banyak buta huruf. Nah, Soeharto menggerakkan ini untuk memberantas buta huruf. Selain SD negeri dibangunlah SD Impres berdasarkan instruksi presiden. Maka untuk ya mengisi pengajarnya dipersiapkan juga guru-guru ya, 500.000 guru dipersiapkan dan disebar ke sekolah-sekolah Impres. Mungkin ada di sini, sepertinya kalian tidak ada lagi ya yang lulusan SD Impres. Mungkin ada keluarga atau kalian kenal dulu di kampung ada mungkin ya SD Impres, sekarang sudah tidak ada lagi. Berikutnya didirikan puskesmas dan posyandu. Ini berhubungan waktu itu angka kematian bayi dan ibu melahirkan itu tinggi. Kenapa? Masih banyak orang yang kalau melahirkan itu ke dukun beranak. Ya, namanya dukun beranak ya. Ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil kayak gitu. Nah, ini sebenarnya digerakkan oleh istrinya Pak Harto, yaitu Bu Tin ya, yang concern ke pendidikan, kesehatan perempuan, anak, Bu Tin ya, istrinya Pak Harto. Jadi di balik Pak Harto itu ada istri yang luar biasa, yaitu Bu Tin ya.
Jadi kan puskesmas dan posyandu sampai sekarang kan masih ada posyandu sering imunisasi ya kan. Itu dari Bu Tin ya, istrinya Pak Harto. Oke, berikutnya revolusi hijau. Tadi kita sudah bahas di awal terjadi suasembada pangan. Tentu ada program yang diterapkan oleh pemerintah ya. Program apa tuh? Ada revolusi hijau di Indonesia yang dilakukan melalui berbagai cara. Satu, ekstensifikasi, berarti perluasan lahan. Intensifikasi berarti peningkatan kualitas ya hasil melalui apa? Penyuluhan dan penelitian. Lalu menerapkan panca usaha tani. Panca berarti 5 ya. 1, pemilihan dan penggunaan bibit unggul ya. 2, pengolahan tanah yang baik. 3, pemupukan yang tepat. 4, pengendalian hama dan penyakit. Dan yang kelima, irigasi ya. Oke, berikutnya untuk politik luar negeri. Pada masa Pak Harto kita berhasil membentuk ASEAN ya, yang waktu itu diwakili oleh Adam Malik ya, Adam Malik orang Siantar. ASEAN berdiri 8 Agustus 1967. Lalu kemudian pada masa Orde Baru kita aktif dalam organisasi lain juga seperti OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Lalu ada GNB, Gerakan Non-Blok, OPEC, Organisasi Minyak, dan APEC, Asia Pasifik ya. Berikutnya mengakhiri konfrontasi Malaysia 11 Agustus 67 melalui Jakarta Accord ya. Jadi pada masa Orde Baru ini kita cenderung baik-baik saja dengan negara-negara yang tadinya konfrontasi pada masa Orde Lama ya, dan kita cenderung dekat dengan negara-negara blok barat yang mana pada masa Soekarno anti terhadap negara-negara barat yang menurut beliau itu negara-negara old devil gitu ya. Oke, berikutnya kita kembali masuk dalam PBB yang mana kita pertama sekali masuk ya pada masa Pak Karno 50. Kita keluar 7 Januari 65, masalah dengan Malaysia ya, karena Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Lalu kita masuk lagi September 66 pada masa Pak Harto ya. Berikutnya integrasi Timur Timur ya, tahun 76 melalui operasi Seroja. Nah, kita tahu ya, masalah Timur Timur ada yang mencap negatif, ada yang bilang itu positif ya, tapi karena namanya integrasi berarti kan ini apa ya, keberhasilan lah ya, berhasil bersatu dengan Timur Timur. Baik, karena integrasi Timur Timur ini ada positifnya ada negatifnya, dan sekarang kita masih bahas yang positif, yang prestasi. Nanti yang negatifnya tentang Timur Timur saya jelasin di bagian selanjutnya ya. Oke, jadi tentang Timur Timur waktu itu ada 5 partai ya yang ada di Timur Timur. UDT, Fretilin, Apodeti, Trabalista, dan Kota. Ya, yang paling menonjol 3 ini, UDT, Fretilin, Apodeti, Trabalista, dan Kota tidak terlalu menonjol ke permukaan. Ya, UDT adalah partai yang menginginkan Timur Timur itu tetap dalam koloni Portugal. Ya, sementara Fretilin itu adalah partai yang ingin merdeka, yang tidak ingin masuk Indonesia dan tidak ingin dalam koloni Portugal ya, dan mereka berhaluan komunis. Yang ketiga adalah Apodeti ya. Apodeti ini adalah partai yang menginginkan integrasi dengan Indonesia ya, tapi Apodeti ini kurang populer dibandingkan UDT dan Fretilin. Nanti saya lanjutin lagi ya tentang operasi Seroja. Berikutnya berbagai keburukan atau permasalahan pada masa Orde Baru ya. Ini yang mungkin selama ini sering kalian dengar, akan kita bahas di sini. Biasanya kan kalau yang bagus-bagus dilupakan ya, yang buruk-buruk itu diingat terus. Oke, berbagai permasalahan atau keburukan pada masa Orde Baru. Yang pertama tentang fusi partai ya. Oke, fusi partai artinya penggabungan ya, penggabungan partai-partai. Nah, pada masa Pak Karno kan banyak partai-partai yang berdiri ya. Tentu kita tahu pada waktu Syahrir pengen menerapkan sistem parlementer harus berdiri banyak partai dengan keluarnya maklumat ya kan. Nah pada masa Orde Baru
Pak Harto itu ingin memperkecil, ya ingin memperkecil atau ingin mengurangi partai-partai politik pada masa itu. Apa tujuannya? Makanya saya bilang ini keburukan. Ya tentu ini mengurangi lawan politiknya, lalu membatasi aspirasi, tidak bisa menampung semua ideologi atau ideologi yang boleh ya, yang terlarang tidak boleh, ya, atau tidak bisa mewadahi Indonesia yang sangat majemuk, heterogen, ya. Jadi Pak Harto menerapkan visi partai, penggabungan partai berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975. Hanya ada 3 waktu itu. Satu P3. P3 ini adalah gabungan dari partai-partai yang berhaluan Islam, ya. Ada NU, Partai Muslimin, PSII, dan PERTI. Berikutnya ada PDI. Dalam PDI ini ada yang PNI, Parkindo, Katolik, IPKI, Murba, ya. Dan yang ketiga ada Golkar. Golkar ini awal berdirinya itu 1964 dan bukan partai. Ya sekarang Golkar partai. Awalnya enggak, hanya ormas, organisasi massa. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3, 2 partai politik, 1 Golkar, ya. Yang mana Golkar ini singkatan dari golongan karya, isinya orang-orang profesi-profesi tertentu gitu ya. Ada pegawai negeri, ada orang militer, ada dokter, ada pengacara dan lain-lain yang mereka ya harus memilih Golkar pada masa itu ya. Kalau sekarang tidak. Kalau sekarang kamu mau partai apa, coblos dari partai mana silakan. Kalau pada masa Orde Baru harus diarahkan. Mungkin kamu keluarganya ada yang pegawai negeri ya, orang tua atau mungkin saudara, boleh kamu tanya bagaimana pegawai negeri pada masa Orde Baru itu diharuskan ya, harus memilih Golkar. Kalau enggak nanti wah bisa ketahuan, bisa dipecat gitu ya, atau dimutasi. Berikutnya ada krisis ekonomi 9798. Ini sebenarnya di penghujung ya, di penghujung Orde Baru, yang mana krisis ekonomi ini bermula dari Thailand sebenarnya, yang menyebar ke Asia Tenggara dan akhirnya nyampe ke Indonesia. Ya, menjadi salah satu penyebab bubarnya Orde Baru, ditambah dengan berbagai permasalahan yang ada. Berikutnya ada KKN. Ini terkenal sekali KKN pada masa Orde Baru ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme ya. Kita tahu pada masa Orde Baru korupsi katanya banyak sekali dari keluarga cendana, kerabatnya. Lalu kolusi ini maksudnya kan kong kali kong. Yang sekarang kalian tahu ya, aset perusahaannya Tommy Soeharto yang sedang disita ya oleh BLBI, mungkin ikuti perkembangannya. Lalu Pak Harto nepotismenya kuat ya, sama keluarga, sama kawan-kawan dekat gitu. Jadi pada masa Orde Baru yang kaya ya makin kaya ya, yang punya link sama presiden atau keluarga presiden itu ya hartanya sangat banyak, bahkan sampai dibilang 7 turunan nggak akan habis ya. Oke, berikutnya ada pembantaian komunis 6566. Ini berkaitan dengan G30S 6566, yang mana Pak Harto sebagai pengemban Super Semar, ya, dia harus mengamankan, menyelesaikan masalah G30S. Langkah pertamanya adalah dengan membubarkan PKI, melarang PKI, dan orang-orang yang diduga PKI itu dibantai di seluruh Indonesia. Ya, masih diduga loh. Ya, diduga. Jadi simpatisan aja dibunuh. Oke, kamu bisa baca dengan detail di buku ini, pengakuan Algojo 65, investigasi Tempo perihal pembantaian 6566. Jadi ada di Aceh, di Medan, di Jawa, di Bali, di Sulawesi. Di total orang yang dibunuh 6566 sekitar 1-2 juta orang. Ya, yang diduga PKI. Kalau PKI ya pasti dibunuh. Lihatan aja ini kayaknya PKI, itu bisa ditebas ya. Masih lihatan kayak masih pakai perasaan aja, ini kayaknya PKI ini, udah ditebas ya. Itu kompleks sekali, kamu boleh nonton filmnya The Act of Killing yang disutradarai Joshua Oppenheimer tentang berbagai cara pembunuhan orang-orang yang diduga PKI ya. Berikutnya pembangunan tidak merata, tadi sudah disinggung ya. Riau, Kaltim, dan Papua adalah penyumbang dana
besar bagi Indonesia, tapi banyak kemiskinan di sana dan kurang diperhatikan pembangunannya ya. 6869 terdapat banyak ratusan tahanan politik, yaitu orang-orang yang satu diduga komunis, orang-orang yang lawan dari Orde Baru atau Pak Harto. Pramudia Anantatur pun dipenjara di sini ya, awal Orde Baru ya, karena Pramudia itu kan dari Lekra. Dia diduga komunis, dipenjarakan ya. Berikutnya banyak pelanggaran HAM. Nah, ini kalian juga mungkin sudah banyak tahu berbagai pelanggaran HAM yang terjadi pada masa Orde Baru. Contoh pelanggaran HAM pada masa Orde Baru itu ada kasus Pulau Buru, Malari, Malapetaka 15 Januari, ada peristiwa Trisakti ya, tahun 98, Operasi Seroja tadi di Timur Timur, ada operasi militer di Aceh tahun 90-an sampai 98, ada pembantaian PKI tadi 6566, lalu ada Petrus yang kalian tahu ya, penembakan misterius itu orang-orang yang diduga premanisme, preman yang diduga mengganggu kestabilan, keamanan, itu biasa akan ditembak ya, namanya juga penembakan misterius, nggak tahu siapa yang yang membunuh gitu ya. Dan ini memang benar ada dengan operasi celurit yang disuruh oleh Pak Harto ya. Jadi pada masa Orde Baru itu orang-orang kayak preman ya sering dibunuh gitu. Kayak preman maksudnya gimana? Bertato ya, laki-laki pakai anting, gondrong. Pada masa Orde Baru hal-hal kayak gitu nggak boleh. Kalau nggak kamu akan dibunuh, dipikir kamu preman gitu ya. Jadi untuk menjaga kekondusifan ya, stabilitas. Banyak Petrus dan memang diakui pemerintah pada waktu itu memang ada operasi celurit ya. Lalu berikutnya ada bukan pembunuhan ya, aksi demonstrasi mahasiswa yang disambut dengan berondongan senjata, ada di Malari, ada di 98, sehingga banyak mahasiswa yang tewas, ada peristiwa Tanjung Priuk, ada Kuda Tuli, kerusuhan 27 Juli itu masalah PDI, nanti tersinggung, dan Talang Sari di Lampung tahun 89. Itu contohnya dan masih banyak lagi sebenarnya ya masalah pelanggaran HAM. Oke, berikutnya tentang asas tunggal Pancasila. Jadi Pak Harto ini menerapkan penggunaan satu asas yaitu Pancasila. Ya, tidak boleh ada asas lain selain Pancasila. Mau Islam, apalagi komunis tidak boleh. Ya, jadi siapa yang partai-partai atau gerakan yang bikin, misalkan saja ya ada gerakan Islam atau ideologi Islam ingin muncul ke permukaan berpolitik dengan ideologi Islam, itu akan dianggap melanggar asas tunggal Pancasila ya. Jadi Pancasila ini waktu itu diselewengkan, disalahgunakan sebagai dalih, sebagai alasan apabila ada yang mengkritik pemerintah, mengkritik berbagai kebijakan, itu dianggap mengkritik Pancasila ya. Pancasila itu ya dasar negara, tidak boleh dipertanyakan, diperdebatkan lagi ya, dipertentangkan. Jadi asas tunggal Pancasila ini dipakai untuk menyingkirkan lawan-lawan politik Pak Harto yang menentang kebijakannya, dianggap ya kamu berarti menentang Pancasila, itu bisa dipenjara gitu ya. Jadi banyak tokoh-tokoh yang resah dengan penerapan asas tunggal Pancasila ini ya, sehingga berkumpullah 50 orang tokoh-tokoh negara ya untuk menandatangani petisi yang namanya petisi 50 ya. Kenapa petisi 50? Karena jumlah orang yang tantangannya itu 50 orang. Nah, gara-gara petisi 50 ini akhirnya 50 orang yang mengkritik ini, yang mengajukan petisi ini dicekal sama Pak Harto ya. Nggak boleh keluar negeri, diawasi gerak-geriknya, bahkan siapa yang kontak dengan orang-orang ini akan menjadi akan diawasi juga gitu ya, karena 50 orang ini dianggap menentang kebijakan Pak Harto ya. Oke. Berikutnya pembungkaman pers, kita tahu ya, udah biasa anak-anak bahas tentang pembungkaman pers pada masa Orde Baru dengan menerbitkan SIUPP. SIUPP itu adalah surat izin usaha
penerbitan pers, ya. Jadi supaya tidak banyak kritikan terhadap pemerintah, waktu itu banyak surat kabar yang dibredel, ya, yang ditutup paksa. Salah satunya Tempo itu dibredel tahun 1982 karena mengkritik pemerintah, ya. Jadi kalau ada pers yang mau berdiri itu harus memenuhi SIUPP, yang mana SIUPP ini tentunya ribet dan harus sesuai dengan kepentingan pemerintah. Kalau tidak, maka tidak boleh berdiri, ya. Demonstrasi juga nggak boleh pada masa Orde Baru. Kalau enggak, ya demonstrasi dilarang pasca Malari, ya, malapetaka 15 Januari. Berikutnya. Oke, ya, ini gambar yang apa ya, ikonik tentang pinjaman luar negeri pada masa Orde Baru. Itu ada ketua IMF, Pak Harto sedang tanda tangan pinjaman, ya. Jadi pada masa Pak Harto itu utang luar negeri sangat tinggi, ya, sampai ada instruksi dari IMF, tighten your belt, ya, itu dari IMF waktu utang luar negeri kita meningkat, ya. Oke, tentang utang luar negeri, 1 dari IMF, 2 dari World Bank, Bank Dunia, yang ketiga dari IGGI. IGGI ini adalah singkatan dari Intergovernmental Group on Indonesia. Itu adalah kelompok negara-negara, ya, termasuk di sini ada bank juga yang memberi pinjaman, ya, negara-negara kreditor yang ngasih pinjaman untuk Indonesia, ya, mereka bergabung di dalam IGGI. Jadi banyak sekali negara-negara yang kasih uangnya untuk dipakai di Indonesia, ya. Anggota IGGI ada Bank Pembangunan Asia, Dana Moneter Internasional, UNDP, Bank Dunia, Australia, Belgia, Britania Raya, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Selandia Baru, Swiss, dan Amerika Serikat, ya. Dan masalah kemudian muncul akibat IGGI ini adalah Malari 74, malapetaka 15 Januari. Baik, Malari ini adalah demonstrasi mahasiswa, ya. Ada 3 penyebabnya. 1, anti modal asing, karena banyak sekali negara-negara tadi yang tanamkan modal di Indonesia, anti modal asing. Yang kedua, kritikan terhadap asisten pribadi Soeharto, ASPRI, yang mana asisten pribadinya ini adalah para jenderal, yang mana para jenderal ini memiliki pengaruh kekuasaan yang besar juga di Indonesia waktu itu, ya. Yang ketiga adalah kritikan terhadap rencana pembangunan Taman Mini Indonesia Indah, ya. Pembangunan taman ini oleh Bu Tin, pembangunan tamannya, ya. Kalau masalah anti modal asing sama masalah ASPRI, asisten pribadi, ya, itu dari masalah Pak Harto, ya. Jadi waktu itu datanglah, ya, ketua IGGI yaitu Jan Prong yang dari Amerika ke Indonesia. Waktu itu terjadilah sebenarnya udah ada aksi demo kecil-kecilan, ya, menolak penguasaan modal asing. Jadi negara luar tuh besar sekali pengaruhnya, atau mereka yang menguasai perekonomian di Indonesia karena ya pakai modal mereka. Ya, jadi mahasiswa mengkritik ini, ya. Nah, ternyata Jepang itu punya perubahan apa? Strategi ekonomi. Yang tadinya Amerika paling besar menanamkan modal, kasih modal di Indonesia, Jepang menaikkan, ya, menaikkan sampai nomor 1 yang paling tinggi uangnya di Indonesia itu adalah Jepang, ya. Amerika kalah jadi nomor 2, oke. Klimaks dari Malari ini tadi kan datang ketua dari IGI Jan Prong, ya. Oke, berikutnya kemudian datanglah Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakuei ke Jakarta 14 sampai 17 Januari 74. Ya, Tanaka datang. Oke, dia mendarat di Halim, disambut oleh Pak Harto tentunya. Kenapa ya? Karena dia mau kasih uang yang sangat banyak Indonesia, ya. Ternyata disambut oleh demonstrasi. Ya, demonstrasi mahasiswa. Demonstrasinya, jadi karena mahasiswa ke Halim, ya, supaya demo di depan Tanaka, akhirnya kan chaos, ya. Pak Harto malu di depan tamu kehormatan yang akan ngasih duit sangat banyak, malah ada demonstrasi besar-besaran. Karena mereka tidak bisa lewat, akhirnya Pak Harto
keluar dari Halim bersama Tanaka dengan menggunakan helikopter. Nah, karena mahasiswa tidak jadi ketemu Tanaka bersama Pak Harto, akhirnya mereka beralih ke kota Jakarta dan melakukan kerusuhan, pengerusakan, ya. Jadi aksi Malari ini menarik sekali. Kenapa? Karena waktu itu ketuanya, koordinator dari Malari itu Hariman Siregar, ya, dari UI, dia itu kaget gitu, ya. Waktu sebelum demo kan mereka udah briefing mahasiswa nih, mereka itu mau unjuk rasa aksi damai saja, tapi kok tiba-tiba jadi anarkis dan jumlah demonstrannya meningkat luar biasa, tiba-tiba ramai sekali dan tiba-tiba anarkis, ya. Banyak orang-orang yang tidak dikenal Hariman. Kalau sama mahasiswa kan Hariman kenal, atau sama mahasiswa kan udah saling kenal gitu. Tiba-tiba terjadi peningkatan massa yang luar biasa, ya. Makanya ada buku yang nulis tentang Malari ini, Masa Misterius Malari, ya. Kok tiba-tiba sebanyak ini dan banyak orang yang gondrong, udah tua, nggak kenal, ada kayak preman, ikut aksi dan bikin rusuh. Yang mahasiswanya itu nggak rusuh, damai. Kok tiba-tiba ramai sekali, kayak gitu, ya. Nah, ternyata di balik demo mahasiswa ini ada tokoh yang menunggangi, ya. Mahasiswa memang pure mau demo, ya, anti modal asing, terus asisten pribadi sama masalah taman mini. Ternyata demo mahasiswa ini sudah sudah diketahui dan ditunggangi, ya. Makanya mahasiswa bingung kok tiba-tiba aksinya anarkis, kok tiba-tiba banyak sekali orang-orang yang tidak dikenal gitu, ya. Ternyata di belakang itu ada masalah asisten pribadi Pak Harto, ya, ASPRI, yang mana ASPRI ini para jenderal, ya. Ada perebutan pengaruh atau kekuasaan antara Jenderal Ali Murtopo dengan Sumitro. Ya, bukan Sumitro Plan, beda, Jenderal Sumitro militer ini, ya. Jadi ada masalah di antara mereka dan saling memperebutkan pengaruh, ya. Dan ini dibilang permainan Jenderal Kalajengking. Jadi di belakang Pak Harto mereka tuh ya ingin berebut kekuasaan juga, ya. Jadi waktu itu Ali Murtopo menuduh bahwa ex-PSII, bekas PSII dan bekas Masyumi, ada Syahrir, Hariman Siregar, ya, mereka diadili di situ. Karena ya Hariman memang dia pemimpinnya, dia koordinator Malari tersebut, ya. Hariman pun bingung. Aku pun bingung dengan kenapa bisa kejadian kayak gitu, padahal nggak di luar kendali, ya. Jadi Jenderal Ali Murtopo menuduh itu para mahasiswa yang digerakkan oleh Sumitro, ya. Karena Ali Murtopo dengan Sumitro itu bersaing, ya. Jadi waktu itu Sumitro mengundurkan diri dan mengundurkan diri dari ASPRI, ya, dan dia diberhentikan sebagai Pangkom Tatip, ya. Yang mana dia Pangkom Tatip, dia asisten pribadi, tapi nggak bisa mengamankan dan justru terlibat di dalam Malari ini, ya. Soeharto marah, ternyata asisten-asistennya terlibat di balik insiden yang memalukan ini dan akhirnya dibubarkan ASPRI dan diambil alih oleh presiden lah Pangkom Tatip waktu itu, ya. Nah, tadi karena Ali Murtopo menuduh Sumitro, ya, kenapa? Karena Sumitro ini dekat ke mahasiswa. Mahasiswa yang pengen demo itu di-backup oleh Sumitro, ya. Nah, karena Ali Murtopo tahu bahwa Sumitro itu koalisi dengan mahasiswa, dia mau bikin citra mahasiswa yang demo ini jelek. Nah, kalau citra mahasiswa ini jelek, berarti dalangnya adalah Sumitro, gitu kan? Ya. Oke, jadi waktu itu ya banyak tokoh yang ada yang dipecat, ada yang dipenjara, Hariman dipenjara, 11 orang meninggal waktu Malari ini, 300 orang luka-luka, 775 ditahan, 207 mobil terbakar, ya, motor 187, bangunan 144, emas 160 kilo hilang, ya, dari toko-toko emas. Oke, jadi ternyata setelah diselidiki itu adalah preman dan tukang becak yang dibayar Ali Murtopo untuk
membuat kacau demonstrasi mahasiswa yang di backup oleh Sumitro, begitu ya. Jadi untuk bisa lebih tahu lebih dalam, silakan baca Masa Misterius Malari. Ada nama Pak Luhut di dalam, ya. Pak Luhut waktu itu bagiannya mengamankan Malari itu juga sebenarnya, bukan yang ikut bikin rusuh, bukan, ya. Oke, berikutnya dui fungsi ABRI. Oh, penyelesaian kasus lambat ya, tentu karena banyak yang menyeleweng itu dari pejabat ya, atau mungkin dari keluarga presiden, dan wibawa para pejabat waktu itu bobrok kita bilang, sehingga banyak kasus yang lambat diselesaikan, bahkan ya udah gitu aja ya, tidak diselesaikan dengan benar. Berikutnya di fungsi ABRI. Di fungsi ABRI semakin merajalela, semakin semena-mena pada masa Orde Baru. Ya, padahal pada masa Nasution bilang untuk menengahi supaya tidak ada gap terlalu besar antara sipil dengan militer, ya, bolehlah militer dimasuk berpolitik, ya. Tapi pada masa Orde Baru semakin besar kekuasaan militer, ya. Dia berkuasa di militer, politik sipil dia berkuasa. Di ekonomi juga. Jadi banyak petinggi-petinggi militer waktu itu punya perusahaan-perusahaan besar gitu. Berikutnya, oke. Tentang operasi Komodo 74, begini awalnya ya. Jadi Timur Timur ini berkenaan dengan Timur Timur, Komodo, Seroja, Santa Cruz itu tentang Timur Timur ya. 74 itu terjadi kudeta di Portugal. Timur Timur itu kan wilayah jajahan Portugal ya. Panjang ceritanya dari ketika bangsa Portugis itu di Ternate Tidore ya, baru diusir ke Ambon, dari Ambon diusir Belanda, pergilah mereka ke Timur Timur ya. Jadi di Timur Timur tuh pengaruh Portugal yang besar dari agama, bahasa, nama-nama mereka gitu ya. Nah, terjadi kudeta di Portugal 74 yang disebut dengan revolusi Anyelir ya, sehingga karena lagi revolusi induknya, bosnya yang sedang menjajah di Portugal, terjadilah pergolakan di Timur Timur ketika Portugal lagi revolusi, terjadi pergolakan ya. Nah, tadi kita sudah singgung ada 3 partai besar yang berkuasa waktu itu, ada Fretilin, Udeti, Apodeti, ada 3 ya yang paling menonjol pada masa itu. Oke. Nah, 28 November 75 Fretilin mendeklarasikan kemerdekaan Timur Timur ini. Ya, 28 November. Nah, Desember 75 datanglah pasukan Indonesia menginvasi Timur Timur ya dengan operasi Seroja tadi, yang mana ini dijalankan, operasi Seroja dijalankan setelah ada operasi Komodo. Apa itu operasi Komodo? Operasi Komodo ya, operasi Komodo itu adalah operasi untuk mencari info politik di Timur Timur, atau ini adalah operasi intelijen ya, untuk mencari informasi tentang Timur Timur. Setelah tahu, mendapatkan informasi, maka dirancanglah operasi Seroja, yang mana dalam operasi Seroja ini Amerika Serikat menyuplai 90% senjata. Ya, datanglah Desember 75 pasukan Indonesia menginvasi Timur Timur ya, dan Indonesia mendeklarasikan Timur Timur sebagai provinsi Indonesia yang ke-27 setelah sebelumnya Irian Barat yang ke-26 gitu ya. Nah, ceritanya UDT dan Fretilin kan berebut simpati terhadap rakyat Timur Timur ya. Tadi Fretilin yang dia tidak ingin masuk Indonesia, tidak ingin Portugal ingin memerdekakan diri dan mereka berhaluan komunis ya. UDT itu tadinya ingin tetap dalam koloni Portugal. Oke, sementara Apodeti ingin gabung dengan Indonesia, tapi Apodeti kurang mendapat simpati. Fretilin dan UDT lah 2 yang berjuang di Timur Timur tadi ya. Nah, mereka tadinya berkoalisi ya. Ternyata di tengah jalan UDT dan Fretilin ini berkonflik. UDT menuduh bahwa Fretilin ingin menjadikan Timur Timur menjadi negara komunis. Ya, akhirnya peranglah antara UDT dengan Fretilin. Terjadi konflik berdarah sehingga waktu itu banyak warga Timur Timur yang mengungsi ke perbatasan Indonesia.
ya banyak yang lari ke perbatasan Indonesia dan akhirnya UDT pro sama Indonesia, minta tolong gitu ya. Akhirnya ya karena udah perang sama Fretilin, akhirnya UDT minta bantu Indonesia merapat ke Indonesia dan akhirnya lawan Indonesia adalah Fretilin gitu ya. Oke, Partai Komunisnya gitu ya. Oke. Udah pernah dengar juga mungkin kalian terjadi pembantaian HAM di Timur Timur ya, salah satunya ada pembantaian Santa Cruz di pemakaman Santa Cruz di Dili 1991, waktu itu yang menjadi sorotan internasional sebenarnya, dan akhirnya nanti Timur Timur ini lepas dari Indonesia pada masa Pak Habibie ya, dengan tekanan internasional juga ya. Oke, berikutnya diskriminasi Tionghoa ya. Pada masa Pak Harto ini sangat anti dengan orang Tionghoa ya, karena sekarang lagi masa-masanya banyak ini ya, habis Olimpiade Thomas Cup kita berprestasi, jadi flashback lagi tahun 98 ke belakang. Pada masa Orde Baru banyak tuh atlet Indonesia yang kebanyakan orang Tionghoa dan mereka kan menggunakan nama Indonesia ya, yang mana mereka memberikan kontribusi bagi Indonesia, mengharumkan nama Indonesia, tapi hak-hak mereka di Indonesia dibatasi ya, dan mereka mendapat perlakuan yang diskriminatif ya. Jadi pada masa Orde Baru Pak Harto melarang orang Tionghoa untuk memiliki tanah di pedesaan, mereka tidak boleh punya tanah yang banyak ya. Berikutnya orang Tionghoa dilarang menjadi PNS dan juga militer ya. Lalu mereka tidak boleh pakai nama Tionghoa, mereka harus nama Indonesia. Oke, berikutnya KTP orang Tionghoa itu dikasih tanda khusus bahwa dia orang Cina, orang Tionghoa. Ya, kan namanya nama Indonesia, udah nama Indonesia, tapi ada tanda khususnya yang menunjukkan bahwa dia itu orang Tionghoa, ya. Lalu penggunaan bahasa Mandarin, bahasa Cina, ya, dan tulisan-tulisan Cina itu dilarang, baik di selebaran atau dimanapun harus bahasa kayak Indonesia, ya. Berikutnya untuk peribadatan, mereka dilarang di tempat umum, mereka harus beribadah di rumah, dan melarang tidak boleh ada perayaan-perayaan yang mencolok. Hari Raya Imlek, itu kan baru pada masa Pak Gus Dur, ya, jadi hari libur nasional. Mereka tidak boleh rayakan barongsai, pokoknya tidak boleh mencolok, ya. Di balik ini Pak Harto bilang, karena orang Cina itu identik dengan komunis, karena kan Cina negara komunis yang besar ya di dunia. Pada masa Perang Dingin juga ya, negara yang komunis terbesar kedua, dia tidak mau bahaya komunis ini sampai ke Indonesia. Seperti kita tahu kan Pak Harto itu anti komunis ya, dan dia juga melarang komunisme dan dia juga membantai orang-orang yang diduga komunis begitu ya. Berikutnya ada peristiwa Tanjung Priok, mungkin udah pernah dengar juga. Ini adalah pembantaian orang-orang di Tanjung Priok tahun 1984. Pembantaian umat Muslim ya, umat Muslim oleh ABRI waktu itu ya. Ceritanya ini berkenaan juga dengan kebijakan politik ya Orde Baru yang dianggap tidak benar ya, atau tidak baguslah pada masa itu ya. Jadi ada sebuah musola yang mereka membahas, mengkritik kebijakan pemerintah ini ya, dan ini kan didengar kan, kalau musola masjid kan ada toanya tuh ya, ada apa ya, toa, corong pengeras suara. Oke, dan pada masa Orde Baru kan banyak mata-mata terhadap anti pemerintah ya. Di kampus juga, di kampus banyak tuh intel pakai baju biasa nggak tahu ya, untuk melihat gerakan-gerakan mahasiswa. Sama di masjid-masjid juga. Kenapa? Karena sering ceramah-ceramah atau pengajian itu mengkritik pemerintah ya. Jadi salah satu sebenarnya poin yang dikritik tentang pelarangan poligami, yang mana orang Islam kan, dalam agama Islam boleh poligami ya. Ini juga ide dari Bu Tin sih. Bu Tin kan menentang poligami ya. Dan berikutnya ada katanya pamflet ya yang ditulis di tembok musola tersebut ya, yang mengkritik kebijakan pemerintah. Oke, datanglah 2 orang tentara ke musola tersebut meminta supaya pamflet tersebut dicabut ya. Pamflet tersebut dicabut,
tapi nggak dicabut juga, karena itu kritikan terhadap pemerintah, kritik terhadap asas tunggal Pancasila, kritik terhadap larangan poligami, dan lain-lain. Oke, tanggal 8 September datanglah tentara lagi. Ya, datang tentara, lalu mereka menyiram pamflet-pamflet, dinding, dan tulisan pengumuman, papan pengumuman yang ada di musola tersebut. Yang mana katanya mereka masuk ke musola tersebut tidak melepas sepatu atau alas kaki. Jadi kalau masuk musola atau masjid itu ada batas sucinya yang kita harus lepas alas kaki, ya. Jadi para tentara ini katanya tidak melepas sepatu mereka, dan mereka menyiram pamflet dan tulisan-tulisan di dinding itu dengan menggunakan air comberan. Ya, 2 hari kemudian 10 September datanglah beberapa anggota jamaah ya bertemu dengan prajurit tersebut. Oke, terjadilah keributan dan akhirnya berkumpullah massa, ramelah waktu itu, dan 4 orang ditahan atas keributan tersebut ya. Nah, ini kan tentu menyebar di kalangan jemaah ya. Kumpullah mahasiswa waktu itu, mereka demonstrasi menuju ke Polres dan ke Kodim waktu itu, dan mereka sudah disambut polisi dan juga tentara yang bersenjata lengkap ya. Mereka datang demonstrasi dan mereka disambut oleh peluru ya, diberondong peluru. Mereka tidak bersenjata, mereka minta supaya temannya yang di penjara, ada 4 orang tahan itu, minta dibebaskan. Ternyata mereka disambut oleh berondongan peluru ya, dan akhirnya banyak yang kabur, ada yang kabur ke rumah warga, ada yang masuk ke dalam got ya, ke paret-paret gitu. Dan truk-truk itu melindas orang-orang yang jatuh ya, dan mayat-mayat, ada yang belum meninggal tapi dilindas, ya akhirnya meninggal ya. Ini pengakuan dari orang yang pura-pura mati dan ada yang sembunyi di dalam got ya. Terdengar waktu dilindas itu terdengar retakan tulang ya, minta tolong. Pokoknya mayat bergelimpangan lah ya, insiden Tanjung Priok ini. Kemudian setelah orang-orang itu dibereskan ya, artinya diamankan ya, ditembakin ya, ada juga yang selamat. Datanglah ambulans dan pemadam kebakaran ya, dan truk militer tadi datang, mayatnya diangkatin, dimasukin ke truk, terus pemadam kebakaran dan ambulans itu membersihkan darah-darah itu ya, jadi membersihkan semuanya, jadi kayak nggak terjadi apa-apa begitu ya. Total korban itu ada 400 orang yang dibunuh di Tanjung Priok. Kenapa Tanjung Priok? Tanjung Priok ini adalah basis Islam yang kuat ya. Di situ pemukiman padat dan kumuh ya. Tanjung Priok kan terkenal dengan pelabuhan ya, jadi mereka itu banyak buruh galangan kapal, buruh serabutan ya, dan miskin ya, ekonomi lemah, pendidikan lemah, pendidikan rendah, ekonomi lemah, pola pikir pun kurang gitu ya. Nah, kalau begitu kondisinya, miskin ya, pendidikan kurang, itu akan sangat mudah disulut. Ya, orang yang gampang diprovokasi, orang yang gampang demonstrasi, lihat aja wilayah-wilayah yang gampang demo ya, atau orang-orang yang ikut demo itu biasanya orang yang butuh uang, orang yang mikirkan, aduh besok di mana ya aku makan gitu ya. Jadi kenapa terjadi peristiwa Tanjung Priok? Yang satu, mereka ya mudah diprovokasi ya, berikutnya mereka kurang mampu ya, ekonomi rendah dan pendidikan rendah juga sehingga gampang tersulut gitu ya. Berikutnya ada peristiwa Trisakti 1998 ya, demo 98 yang merupakan rangkaian demonstrasi untuk menurunkan Orde Baru ya. Dalam peristiwa Trisakti tewas 4 orang mahasiswa, Elang Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, Hendriawansi ya. Kalau di Malari mahasiswa di Malari ada juga mahasiswa yang di 66 ya, yang menuntut Tritura itu Arif Rahman Hakim yang tewas. Di Malari yang tewas itu Arif Budiman ya. Di Trisakti tadi ada 4, Elang Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, Hendriawansi ya. Tokoh-tokoh dari Malari ini ada Adnan Buyung Nasution, mungkin pernah dengar ya. Baru Hariman Siregar tadi lah yang dipenjara, ada juga Asmara Nababan. Yang mana kalau Malari ini menuntut Tritura baru, kalau 66 kan Tritura. Kalau Malari menuntut Tritura baru. Apa itu Tritura baru? 1, ganyang korupsi, 2, bubarkan ASPRI, 3, turunkan harga. Ya. Berikutnya ada
peristiwa Kuda Tuli atau Sabtu Kelabu. Kuda Tuli itu adalah singkatan dari kerusuhan 27 Juli. Jadi kerusuhan 27 Juli itu kerusuhan 27 Juli 1996 ya. Itu adalah pengambil alihan paksa kantor DPP PDI di Jakarta Pusat. Yang mana kantor ini dikuasai oleh pendukung Mega ya. Jadi latar belakangnya awal sekali adalah terpilihnya Mega. Ya, tahun 93 Bu Megawati Soekarno Putri terpilih secara aklamasi dalam Kongres luar biasa PDI di Surabaya, terpilih menjadi ketua PDI untuk periode 93 sampai 98. Nah, naiknya Mega ini mengkhawatirkan Pak Harto karena sudah banyak gerakan-gerakan, sudah Pak Harto tahu bahwa banyak orang yang sudah jenuh atau muak dengan kepemimpinan beliau, dengan munculnya Megawati yang merupakan putri dari Pak Karno, muncul kembali kerinduan akan Soekarno, ya, pengen regenerasi pemimpinan, pengen ganti rejim gitu ya, merindukan keturunan Soekarno ini yang naik. Jadi Pak Harto itu was-was ya, maka beliau perlu menyingkirkan Megawati gitu ya. Jadi Orde Baru waktu itu atau Pak Soeharto membuat kongres lagi. Tadi kan sudah terpilih dalam kongresnya di Surabaya, Megawati ya yang menjadi ketua umum PDI. Dibikin lagi kongres di Medan ya. Kongres di Medan ini mereka memilih Suryadi yang jadi ketua PDI. Jadi ada dua ketua ya, satu Megawati versi Surabaya, satunya lagi Suryadi versi yang di Medan. Jadi dipecah, saya bilang dipecah, oke. Dipecahlah PDI ini sehingga pengikutnya ada dua kubu, satu pengikut Megawati, satu pengikut Suryadi. Tentu ini untuk melemahkan PDI supaya Golkar tetaplah di atas pada masa itu ya. Jadi diambil alihlah kantor DPP PDI yang waktu itu dikuasai pendukung Mega, karena kan Mega awal yang terpilih menjadi ketua PDI. Terjadilah bentrokan pokoknya jadi anarkis ya. Terjadilah bentrokan dan pengrusakan gedung waktu itu, beberapa kendaraan dan bangunan juga rusak, sehingga PDI pasca Kuda Tuli ini pecah menjadi dua, PDI yang ikut Suryadi dan PDI yang ikut Bu Megawati ya. PDI yang Suryadi yang ini tuh, PDI awalnya yang ini, gambar yang ini ya, Suryadi. Berikutnya setelah pecah, Bu Mega bikin PDI Perjuangan. Itulah PDI Perjuangan yang sekarang begitu ya. Baik ya. Ini review peristiwa berdarah zaman Orde Baru atau pembantaian ya. 966 pembersihan PKI sampai 1 juta orang tewas, 69 ribuan orang tewas pasca Pepera ya, berarti ini Iren Barat ya. 69 yaitu pas referendum, 75 operasi Seroja di Timur Timur, ratusan tewas termasuk wanita, anak-anak dan wartawan. 82 merestui operasi celurit, itu dia tadi yang Petrus. Ada sekitar 700 orang yang tewas ya dengan operasi celurit ini. 84 tragedi Sindang Raya Tanjung Priuk sudah juga. 89 Talang Sari di Lampung ya, dan di berbagai daerah lainnya maksud saya. Oke anak-anak, itulah penjelasan tentang Orde Baru, banyak materinya dan tentu banyak tanda tanya. Inilah perjalanan sejarah bangsa kita ya, penuh dengan lika-liku, penuh dengan ancaman juga baik dari dalam maupun dari luar ya. Jadi Indonesia bisa ada sampai sekarang, kokoh sampai sekarang itu melalui proses yang sangat sulit ya. Oke, semoga materinya bisa diikuti dengan baik. Apabila ada pertanyaan, apabila ada sanggahan, ada ingin tahu, silakan kamu sampaikan di kolom komentar, dan apabila ada ingin menjawab, silakan dijawab juga. Dan pertanyaan kamu siapkan untuk di pertanyaan di KBM reguler supaya kita banyak diskusi, banyak tanya jawab ya. Terima kasih anak-anak, semoga materi hari ini bermanfaat ya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam sehat.